Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggotakan Dwi Mariana Ningsih, Elsa Faizatul Fitroh, MC Najwan, Tabah Rahayuning Pangesti, dan Safira. Di sini kami akan menjelaskan dan mempraktekkan mengenai haid, nifas, istihadah, dan tata cara bersucinya, yaitu dengan mandi wajib. Yang pertama yaitu haid. Haid secara bahasa berarti sesuatu yang mengalir atau as-sailan. Adapun secara istilah, haid adalah darah alami yang keluar dari seorang perempuan selama waktu tertentu ketika perempuan mencapai usia balik dan tidak ada faktor lain yang menyebabkan keluarnya darah seperti sakit, hamil, atau yang lainnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa umur minimal seorang perempuan mengalami haid adalah pada usia 9 tahun. Bila seorang perempuan melihat darah keluar sebelum genap berusia 9 tahun, dalam waktu yang tidak cukup untuk suci dan haid, maka tidak dianggap haid. Yakni kurang dari 16 hari, maka hukumnya adalah darah haid. Namun, bila ada waktu yang cukup untuk masa suci dan haid, maka tidak dianggap haid. Maksimal masa haid adalah 15 hari, termasuk malamnya. Meskipun darah itu tidak mengalir secara berkesinambungan atau bila dijumlah total hanya mengalir selama sehari semalam. Adapun hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika haid yaitu yang pertama sholat, kedua puasa, ketiga jima, keempat tawaf, dan yang lima yaitu talak. Materi selanjutnya yaitu mengenai nifas. Secara etimologi, nifas adalah persalinan, sedangkan secara terminologi, nifas adalah keluarnya darah dari kemaluan perempuan dewasa yang disebabkan karena melahirkan atau setelahnya. Seorang wanita yang melahirkan disebut dengan nufasa atau nifas. Nifas juga merupakan keluarnya darah dari perempuan dewasa karena suatu sebab melahirkan atau persalinan, walaupun anak yang dilahirkan mengalami keguguran. Pengertian lain mengungkapkan bahwa nifas adalah darah yang keluar dari uterus perempuan dewasa setelah melahirkan, meskipun anak yang dilahirkan belum berwujud manusia atau masih berwujud alaqah atau darah kental atau mahdoh atau segumpal daging. Pada saat nifas, darah yang dikeluarkan tidak memiliki batasan minimal ataupun maksimal. Adapun masa selesainya nifas adalah 40 hari dan untuk batas maksimalnya nifas yaitu 60 hari. Dan jika sudah melebihi 60 hari, maka tidak lagi dikatakan sebagai darah nifas, melainkan darah istihadah. Terdapat di antara beberapa syarat darah nifas. Yang pertama, darah nifas merupakan darah yang berasal dari rahim. Yang kedua, keluar dari farj wanita setelah melahirkan. Yang ketiga, dari waktu melahirkan dan keluarnya darah menurut pendapat jumhur ulama tidak terjeda sehingga 15 hari. Yang keempat, tidak ada batas minimal, sehingga meski setelah melahirkan wanita hanya sebentar atau sedikit darah yang keluar dan kemudian bersih, maka wanita itu dihukumi sebagai wanita yang telah mengalami nifas. Yang kelima, keluarnya darah tidak melebihi batas maksimal nifas atau tidak melebihi 60 hari. Terdapat pula perbedaan antara haid dan nifas. Tidak ada perbedaan antara haid dan nifas berkaitan dengan masalah hukum, kecuali pada beberapa masalah berikut. Yang pertama, nifas tidak menandai masa balik karena kebalikan ditandai oleh kehamilan sebelumnya. Yang kedua, nifas bukan masa menunggu bersih untuk memutuskan iddah, sementara haid adalah masa menunggu untuk mendapatkan kesucian. Yang ketiga, haid tidak memutus puasa kafarat, sedangkan nifas terdapat dua pendapat, dan pendapat yang paling dibenarkan adalah membatalkan puasa kafarat. Istihadah secara bahasa bermakna aliran atau keluarnya darah terus-menerus di luar waktu biasanya. Darah istihadah adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita
di selain masa-masa haid dan nifas, serta tidak ada kemungkinan untuk dikaitkan haid. Hal ini bisa disebabkan tidak memenuhi syarat-syarat haid, misalnya darah yang keluar melebihi batas maksimal haid, yaitu 15 hari, atau kurang dari batas minimal haid, yaitu 24 jam. Perempuan yang mengalaminya disebut dengan mustahadah dan wajib melakukan sholat, puasa, dan lain-lain. Wanita istihadah harus menyegerakan sholat. Istihadah itu sendiri ada 5 macam. Yang pertama, keluarnya kurang dari masa haid. Yang kedua, keluar lebih dari masa haid. Yang ketiga, keluar sebelum usia haid atau setelah masa menopause. Yang keempat, keluar lebih lama dari maksimal masa nifas. Yang kelima, keluar lebih dari masa haid dan nifas. Dalam tradisi fikih ada 5 hukum yang berkaitan dengan perempuan haid seperti yang dirumuskan oleh para ahli fikih, yakni yang pertama, perempuan yang sedang haid diwajibkan mandi setelah masa haidnya selesai. Yang kedua, perempuan yang sudah mengalami haid pertanda mereka sudah balik. Yang ketiga, haid sebagai penentu kosongnya rahim seorang perempuan pada masa iddah. Yang keempat, ditetapkannya kafarah atau hukuman karena melakukan jima pada masa haid. Adapun hukum bagi seorang perempuan yang istihadah, yaitu yang pertama, di saat akan melaksanakan segala bentuk ibadah baik sholat ataupun yang lainnya, maka tidak diwajibkan mandi. Sebelum berwudu hendaknya membasuh kemaluan dan menutupinya dengan kain atau kapas supaya najisnya tidak begitu banyak, dan kalau bisa pun sampai najis tersebut hilang. Yang ketiga, dikarenakan status dari perempuan yang sedang istihadah adalah suci, maka mereka yang mengalami istihadah wajib menjalankan ibadah wajib dan boleh menunaikan segala bentuk ibadah dalam Islam. Yang selanjutnya yaitu tata cara mandi wajib haid dan nifas. Adapun tata cara mandi haid atau nifas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, niat mandi wajib haid dan nifas. Mandi haid dan nifas sama halnya seperti mandi junub baik dari segi airnya, yaitu menggunakan air mutlak dan tidak ada sesuatu yang mencegah air sampai ke badan. Saat hendak akan melakukan mandi wajib, baik itu setelah haid atau nifas, terlebih dahulu melafalkan niat. Adapun niat mandi wajib haid atau nifas yakni sebagai berikut. Nawaitul husla lirofangil hadasil akbari fardolillahi ta'ala. Artinya, saya berniat untuk mandi dalam rangka membersihkan hadas besar semata-mata karena Allah Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu mencuci tangan 3 kali. Ini dilakukan setelah membaca niat. Maka langkah selanjutnya yaitu mencuci tangan kanan dan kiri sebanyak 3 kali. Dimulai dengan tangan kanan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan tangan kiri. Lalu mencuci kemaluan dan bagian lainnya yang terkena najis dengan menggunakan tangan yang sudah bersih tadi. Adapun mencuci kemaluan dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan jika menggunakan tangan kanan itu hukumnya makruh. Lalu mencuci tangan kiri tadi yang telah digunakan untuk membersihkan kemaluan dengan sabun. Yang kedua yaitu berwudu seperti halnya wudu ketika hendak akan mengerjakan sholat. Setelah berwudu, yang selanjutnya yaitu menyiramkan air ke kepala sebanyak 3 kali, lalu menyela rambut dengan jari-jari tangan agar air yang dituangkan ke kepala tersiram rata mengenai seluruh rambut atau sampai pangkal rambut. Meratakan air ke seluruh tubuh diawali dengan bagian yang kanan dan dilanjutkan bagian yang kiri. Yang kedua yaitu tata cara bersuci dari istihadah. Istihadah adalah darah yang keluar dari farji di luar kebiasaan datang bulan perempuan dan bukan karena darah yang keluar setelah melahirkan. Istihadah merupakan darah yang keluar tidak memenuhi syarat-syarat haid, yaitu lebih dari 15 hari dan masa nifas lebih dari 40 hari. Perempuan yang sedang mengalami istihadah tidak menggugurkan kewajiban dirinya untuk menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah.
seperti sholat, puasa, tawaf, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya. Menurut medis, darah istihadah disebut juga darah kotor atau darah rusak. Ada beberapa penyebab yang menjadi terjadinya istihadah. Di antaranya, wanita tersebut mengalami stres dan tekanan, penggunaan alat kontrasepsi, kondisi tubuh yang terlalu kurus atau gemuk, serta mengidap penyakit dalam rahimnya seperti tumor, infeksi rahim, atau pembekuan darah. Ketika hendak melaksanakan ibadah seperti sholat, seorang wanita yang sedang istihadah sebaiknya membasuh dan membersihkan kemaluan dengan kapas atau kain agar najisnya tidak terlalu banyak dan mengganti pembalutnya. Setelah itu dilanjutkan berwudu dan boleh melakukan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya. Yang selanjutnya yaitu berwudu. Wudu pada saat mandi wajib haid maupun nifas itu sama halnya seperti wudu pada umumnya. Yang membedakan hanya saat berwudu, saat kita sedang mandi wajib ini, itu wudunya tidak bisa digunakan untuk ibadah seperti sholat. Tetapi, semisal kita ingin melakukan ibadah sholat, itu hendaknya kita itu mengulang wudu. Maksudnya, wudu baru, tidak bisa menggunakan wudu ini untuk sholat. Saat sudah tuntas mandi wajibnya, hendaknya kita wudu kembali, lalu habis itu barulah kita melaksanakan sholat. Selanjutnya yaitu menyiramkan air dari kepala sebanyak 3 kali, lalu menyela rambut menggunakan jari-jari tangan agar air yang dituangkan itu sampai ke pangkal rambut. Selanjutnya menyiramkan air ke seluruh tubuh dimulai dari kanan ke kiri.